Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nursa Fitri dari kelas MA 19C01 SDM. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari matkul manajemen sumber daya manusia lanjutan dengan judul persaingan dunia kerja. Mengapa manajemen sumber daya manusia dianggap sebagai bagian penting dalam perusahaan untuk menghadapi tantangan global? Alasan mengapa manajemen sumber daya manusia penting untuk dimiliki oleh perusahaan atau organisasi adalah melalui kegiatan tersebut, perusahaan mampu menciptakan keseimbangan internal perusahaan. Keseimbangan internal tersebut mencakupi tujuan, sasaran, serta aktivasi dan berbagai pihak yang ada dalam perusahaan. Apakah perancangan pentingan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global? Peranan manajemen sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global adalah suatu negara harus mempersiapkan fasilitas pendidikan yang baik dan menyediakan beasiswa untuk murid yang mempunyai wawasan yang tinggi tapi terhalang oleh biaya. Dan suatu negara harus mempunyai jaminan kesehatan agar tidak mengalami penurunan pendidikan. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam mengembangkan sumber daya dalam menghadapi persaingan global? Strategi mengembangkan sumber daya manusia pada perusahaan menghadapi persaingan global yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui pelatihan atau training, mengembangkan sumber daya manusia pada perusahaan. Cara yang pertama dengan melakukan pelatihan atau training. Yang kedua, melakukan perubahan sistem. Untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain, maka sebuah perusahaan harus bisa menyesuaikan diri dengan pasar dan pola sumber daya manusia yang terus berubah. Yang ketiga, tidak menganggap karyawan sebelah mata. Karyawan juga memerlukan perhatian dan penghargaan diri atas kontribusi yang telah diberikan pada perusahaan tempat ia bekerja. Strategi pembangunan sumber daya manusia menurut Jones 1928 dalam Sarwono 1993 antara lain sebagai berikut. Melalui pelatihan, bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kedua, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam arti pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir. Yang ketiga, pembinaan bertujuan untuk mengatur dan membina manusia sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian. Yang keempat, ada rekrutmen bertujuan untuk memperoleh sumber daya manusia sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dalam pembaharuan dan pembangunan. Yang terakhir, melakukan perubahan sistem bertujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sesuai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Dalam pengembangan sumber daya manusia tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena hal ini menyangkut kualitas sumber daya untuk sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini ada peran manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan adalah untuk mengawasi tanggung jawab perekrutan dan penempatan karyawan yang dilakukan Departemen Sumber Daya Manusia. Mereka sering mengawasi satu tim perekrut dan beberapa di antaranya mengambil tugas perekrutan dan mencoba mengisi jabatan yang tinggi. Nah, di sini juga ada strategi pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide atau gagasan melalui sebuah tim atau individu. Yang kedua, memberikan penghargaan atas pekerja keras dan kontribusi selama bekerja dalam perusahaan. Nah, yang terakhir, mengadakan pelatihan. Ini juga bertujuan untuk mengembangkan tujuan perusahaan agar lebih berkembang ke depan. Kesimpulan dari persaingan dunia kerja ini, kita dapat tarik tujuan utama dari sumber daya manusia adalah untuk mensukseskan perusahaan dan berarti berinteraksi dengan karyawan, manajer, pemasok, dan pihak lainnya di perusahaan. Ketika pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi dipahami, peran sumber daya manusia
menjadi sangat penting. Ada banyak hal yang dilakukan HR, salah satunya adalah pelatihan dan pendidikan. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.